Hosana di sebangkit-bangkit. Kita naikkan bagian pertama aja. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta diberkati. Semuanya. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih bahwa kami bisa datang untuk berbakti kepadamu. Dan saat ini kami akan belajar akan firman-Mu. Mohon ya Tuhan, Engkau mengurapi kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa hidup di dalam firman-Mu itu. Tuhan berkati kami. Tuhan urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah Kristus menjadi miskin supaya kita semua menjadi kaya. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Yesus Kristus oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas bagian ini, saya hendak bercerita tentang seorang remaja putri. Putri ini memiliki seorang kakek yang buruk rupanya. Dan remaja putri ini malu bahwa dia memiliki kakek yang buruk rupanya. Dari kecil sampai dia SD, kakeknya selalu mengantar dan menjemput dia di sekolah karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Dan ketika dia kecil dan SD, diantar oleh kakeknya tidak menjadi masalah. Tetapi begitu remaja putri ini menjadi anak SMP, mulai remaja, teman-teman dia mengejek bahwa kakeknya itu tidak sepadan dengan dia. Dia cantik, sementara kakeknya buruk rupa. Dan di situ dia mulai sadar dan dia mulai merasa malu. Punya kakekku ini kok buruk rupanya. Kemudian dia datang satu hari sama mamahnya dan dia berkata kepada Mah, aku tidak mau lagi diantar atau dijemput kakek di sekolah. Mamanya tanya, kenapa kamu tidak mau? Karena aku malu. Teman-teman mengejek kakek itu buruk rupanya. Kemudian mamahnya mulai cerita. Kakekmu itu dulu orangnya, wajahnya sebetulnya normal. Waktu kamu bayi,
sementara papa mama pergi bekerja, kakek sedang ada di kebun, tiba-tiba rumah itu terbakar. Nah, sementara kamu itu tidur di kamar. Rumahnya sudah hampir habis kena api. Nah, kakekmu itu tahu bahwa kamu itu tertidur. Dan tetangga-tetangga sudah menghalangi kakekmu supaya tidak masuk rumah karena pasti terlambat. Karena dianggap kamu itu sudah mati kena api. Tapi kakekmu itu terus mengeraskan hati dan tidak mau dengar kata tetangga. Kakekmu menerobos api itu dan menyelamatkan kamu. Dan kamu sekarang selamat, sehat. Tapi api itu mengenai wajah kakekmu dan akhirnya kakekmu harus cacat seperti itu. Saudara, ketika remaja putri ini mendengar kisah itu, maka menyesallah dia. Akhirnya sekarang dia bangga. Walaupun orang berkata bahwa kakeknya buruk rupanya, tapi dia bangga. Punya kakek yang baik hatinya. Saudara, kisah ini sebetulnya sedikit menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang kita punyai. Kita itu bagaikan remaja putri yang sudah hampir mati dilahap oleh api karena dosa. Tapi Kristus datang, dia memberikan nyawanya untuk kita, menyelamatkan kita. Kalau Yesaya menyebutnya bahwa Kristus menderita untuk kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 4, di situ dikatakan Kristus, ia dihina dan dihindari orang. Dia membuat dirinya itu dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi ayat 4. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipukulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Yesaya menggambarkan bagaimana Kristus membiarkan dirinya memiliki status dihindari orang. Memiliki status dihina orang. Padahal Kristus lakukan itu semua untuk kita. Supaya kita ini bebas dari api neraka, supaya kita ini beroleh pengampunan dosa. Paulus dalam konteks yang sama menggunakan bahasa yang berbeda. Paulus berkata Kristus menjadi miskin. Kristus menjadikan statusnya itu miskin supaya kita itu menjadi kaya. Kita akan melihat seberapa kayakah Kristus itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan Kristus yang kita sembah itu adalah raja di atas segala raja. Dia yang punya alam semesta ini, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Kita kan tidak bisa melihat Allah. Namun dia menjelma menjadi manusia. Dan dia berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa di surga. Dia adalah gambar wujud Allah. Segala yang ada di langit dan di bumi bertekuk lutut kepadanya.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Dia menopang segala yang ada. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kristus itu sungguh-sungguh adalah raja di atas segala raja. Betapa kayanya Dia. Tetapi 2000 tahun yang lalu ketika Dia menjelma menjadi manusia, Dia merendahkan diri saudara. Menjadi memiliki status miskin untuk kita. Sejauh mana Kristus menjadi miskin atau menderita untuk kita. Yang pertama kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Kristus membiarkan dirinya terlahir dalam keluarga sangat sederhana, yaitu tukang kayu. Dia bisa saja memilih untuk menjelma menjadi manusia sebagai anak seorang golongan ningrat. Tetapi menariknya saudara, dia justru memilih sebagai keluarga yang begitu sangat sederhana, yaitu tukang kayu saudara. Dan status ini tentunya saudara adalah status yang kita hindari. Status ini adalah status yang dihina orang. Status ini adalah status yang tidak masuk hitungan kita saudara. Itulah status Kristus. Ketika Dia menjelma menjadi manusia dan sama dengan kita. Yang kedua saudara, tempat kelahirannya itu mengindikasi tidak memenuhi standar kesehatan. Bayangkan saudara. Bekas kandang hewan. Kita semua mau dah kita punya anak. Saudara, kalau saya dulu maunya anak saya itu lahir di tempat yang steril, yang bagus, yang terbaik, yang indah. Bayangkan saudara, pencipta kita itu memilih statusnya itu tidak memenuhi standar kesehatan. Lahir di kandang hewan. Dia lakukan itu untuk semua, untuk kita. Terindikasi, saudara, Kristus itu tidak memiliki pendidikan tinggi. Berbeda dengan Paulus, saudara. Paulus dan Kristus ini hidup sejaman, tapi tidak ketemu, saudara. Tidak ketemu secara fisik ya, maksudnya. Pada waktu itu dimungkinkan Paulus ini ketika remaja, itu ada di Turki ketika Yesus disalibkan. Dia ada posisinya di Turki pada waktu itu, dimungkinkan. Ya. Nah, Paulus ini punya pendidikan yang begitu tinggi. Sementara Kristus ini siapa? Anak tukang kayu dan disebut oleh orang-orang Yahudi, dari mana dia punya hikmat begitu besar? Sementara saudara-saudaranya ibunya ada bersama dengan kita. Siapa orang ini? Saudara, orang-orang di kampungnya di Nazaret itu menghina dia. Dan di situ dikatakan juga, saudara, Kristus itu membujang seumur hidupnya. Ini status-status yang kita mau hindari, saudara. Nggak punya pendidikan, membujang. Tapi menariknya dia memilih semua status itu untuk dirinya. Semua dia lakukan itu untuk kita. Terindikasi juga, saudara, ya. Kristus itu jadi gelandangan tanpa tempat tinggal tetap selama 3 tahun terakhir hidupnya. Pada waktu itu ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu kagum sama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Dan mereka berkata, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Namun apa jawab Tuhan Yesus? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, nampak dalam 3 tahun dia terakhir dia ada di bumi ini. Dia itu menggelandang. Tidak ada tempat pasti untuk dia. Kamu mau ikut aku? Serigala aja ada tempatnya. Burung aja ada sarangnya. Aku itu tidak ada loh. Kamu mau ikut aku? Kata Tuhan Yesus. Kristus itu adalah persona non grata. Alias apa? Orang yang tidak diinginkan di kampung
anaknya dan di keluarganya sendiri. Saudara, ini status yang kita nggak mau. Tapi semua itu ada pada Kristus. Bahkan saudara kalau baca di dalam Yohanes 7 ayat ke-5. Saudara-saudaranya itu menghina Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang lahir dari Bapak Yusuf. Ya, ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus lahir bukan hasil hubungan suami istri, tetapi karya Roh Kudus. Pada waktu itu Maria berkata kepada malaikat Gabriel, mana mungkin aku hamil, aku ini belum bersuami. Tetapi malaikat berkata, kuasa Tuhan yang akan menaungi engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan akhirnya saudara, Maria ini bisa mengandung tanpa suami dan istri. Ini mujizat. Ya, karena memang ini adalah jelmaan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Nah, setelah itu Maria menikah dengan Yusuf dan lahirlah saudara-saudara dari Yesus. Saudaranya sendiri menolak Yesus, saudara. Saudara mau punya status seperti ini? Saudara kita tidak percaya kepada kita, menolak kita, menganggap kita ini sebagai sesuatu yang jahat. Ini semua status disandang oleh Yesus. Persona non grata, orang yang tidak diinginkan, saudara. Kristus lebih banyak bergaul dengan orang-orang sederhana, jauh dari golongan ningrat. Yesaya berkata bagi kita, dia tidak masuk hitungan. Dia itu tidak masuk hitungan, dia, saudara. Saudara, dia lakukan itu semua untuk kita, supaya kita itu menjadi kaya. Dari seorang yang tidak diinginkan menjadi orang yang begitu dikagumi dan dicari banyak orang dalam 3 tahun terakhir hidupnya. Dia melakukan mujizat, dia membangkitkan orang mati, mengusir setan, ya, mencelikkan mata orang buta, membuat orang bisu menjadi ngomong. Dia begitu sangat dikenal dan dikagumi orang dalam 3 tahun terakhir hidupnya. Walaupun pada akhirnya, saudara, orang-orang yang awalnya ini kagum, semuanya kemudian berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ketika mereka menilai bahwa Kristus itu telah menghujat Allah dengan menyatakan dirinya itu adalah Allah. Dengan menyatakan dirinya sebagai anak Allah, itu berarti dia menyatakan dirinya, kata Yohanes, sederajat dengan Allah. Pada waktu itu orang-orang yang pada awalnya kagum, mengagumi dia, kemudian berkata, oh kamu itu menghujat Allah, kamu itu cuma manusia biasa. Kamu menghujat Allah, kamu harus dihukum mati. Semua orang kemudian mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan kemudian dia mati, saudara, di antara para pelaku penjahat. Siapa kita mau mati, saudara? Dengan status pelaku kejahatan. Namanya dikenal sebagai pelaku kejahatan. Saudara, Kristus dalam catatan orang-orang Roma, ini adalah orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Karena dia dihukum, disalib. Karena orang yang disalib pada waktu itu hanyalah orang pelaku kriminal, saudara. Pada zaman itu, 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara, sekali lagi, Kristus menjadi miskin supaya kita itu menjadi kaya. Dia lakukan itu untuk kita. Seperti remaja putri ini, tidak tahu. Kakeknya cacat itu untuk dia. Dia tidak tahu. Selama ini dia malu. Selama ini dia menghina kakeknya sendiri. Dia tidak tahu. Kakeknya itu sudah berkorban untuk dia. Saudara, itulah yang dilakukan Kristus untuk kita. Status yang kita hindari semuanya ada pada dia. Semuanya dia tanggung untuk kita.
Saudara, betapa besarnya cinta Tuhan itu kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk mencintai Tuhan kita itu. Mari kita belajar untuk membalas cintanya yang besar itu dengan kita sungguh-sungguh kepada Dia, menghormati Dia, mencintai Dia, rela berkorban untuk Tuhan Yesus kita. Nah, mungkin sekarang kita bertanya, kalau begitu Pak Robi, sejauh mana kita menjadi kaya atau sejahtera karena Kristus? Sejauh mana sih? Nah, kita akan lihat bagaimana Yesaya membahasnya. Yesaya di dalam Yesaya 53, di situ dikatakan Kristus menanggung penyakit kita, dosa kita. Bukan hanya dosa juga, tetapi penyakit juga secara fisik. Kristus memikul kesengsaraan kita, baik secara rohani, dosa maupun secara jasmani. Kristus ditikam karena pemberontakan kita. Kristus diremukkan karena kejahatan kita. Seharusnya semua kita berakhir dalam api neraka, tetapi kita ditebus dosa-dosa kita. Sehingga kita berakhir sekarang di dalam kerajaan surga. Kristus menerima ganjaran untuk keselamatan kita. Kristus menyembuhkan kita oleh bilurnya. Kristus kena tulah karena kejahatan kita. Kristus terhitung sebagai pemberontak untuk mendanggung dosa kita. Dia lakukan itu semua untuk kita, saudara. Kristus beserta kita waktu kita sakit. Kristus beserta kita waktu kita ini sedih. Kristus beserta kita waktu kita ini tersandung. Kristus menjadikan kita ahli waris kerajaan surga. Saudara, pengalaman saya waktu saya sakit, saya ulangi terus ya, karena itu sangat berkesan sekali bagi saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya mengalami sakit begitu sangat parah seperti itu, saudara. Mengerikan sekali pokoknya, saya tidak bisa cerita, itu berlangsung selama berbulan-bulan, tidak kunjung selesai. Tapi saya yakin, Dia mendampingi saya, Dia bersama dengan saya, berbulan-bulan lamanya Dia mendampingi saya, sampai saya pulih sampai hari ini. 2 minggu lalu, atau sekitar 2 minggu lalu, saudara, saya berkata di dalam hati saya suka kadang kan berkunjung ke tempat tante dari istri ya, yaitu saudara kembar dari mamah mertua. Nah, saya itu dalam hati berkata, dia punya anak 1. Masa tuanya gimana ya? Aji ini dalam hati saya, masa tuanya gimana ya? Kalau seandainya masa dia kan sekarang usia 68, saya pikir. Kalau dia mengalami sakit seperti yang saya alami ya, kondisi menurun gitu ya, saudara. Gimana nanti masa tuanya, sedangkan anaknya cuma 1, nanti ngerawatnya bagaimana? Nggak taunya, saudara, kemarin dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Nanti siang dimakamkan, saudara, dikubur oleh gereja baptis. Namun tadi malam saya berkata kepada istri saya, padahal saya baru batin, gimana ya masa tuanya dia nanti ya kira-kira? Dia mengalami penurunan tubuh. Karena saya waktu sakit, saudara, saya mengalami penurunan tubuh yang luar biasa sekali. Mengerikan, saudara. Kenapa saya katakan mengerikan? Saya mengalami satu titik, saudara, di mana saya haus. Ya. Saya haus dan saya butuh minum, saudara. Tapi waktu saya minum, saudara, saya merasa saya itu kok tetap haus ya. Hausnya itu tidak habis-habis. Sampai perut saya itu sudah tidak mampu lagi. Berat saya turun kan itu ya. Perut saya itu udah
besar saudara karena saya minum air. Saya minum terus tapi hausnya enggak hilang saudara. Saya mikir ya, apa orang itu kalau sudah konslet otaknya itu ya saudara, kabelnya udah putus, udah orang tua, orang usia tua ya, apa seperti ini ya. Mereka itu sangat menderita karena waktu dulu saudara, saya melayani di gereja yang sebelum di Kalam Kudus ini. Setiap saya ketemu dengan ada satu aji usianya udah 90 tahun ke atas. Setiap saya ke rumah dia, selalu dia berkata, "Contoh," dia panggilnya waktu itu saya masih penginjil ya, "Contoh, doakan saya supaya saya mati." "Haji, Cipo, jangan ngomong gitu." Saya enggak ngerti saudara. Tapi waktu saya sakit, saya itu jadi ngerti kenapa di Cipo ini mau mati. Karena apa saudara? Saya makan, perutnya udah melembung, saya masih lapar saudara. Mengerikan sekali saudara. Ini gimana caranya saya itu kebingungan saudara. Jadi saudara, waktu aji saya mati kemarin, saya berkata kepada istri, "Puji Tuhan, tidak mengalami susahnya fisik menderita. Puji Tuhan, dia hanya sakit berapa hari." Ya, saya tanya anaknya, dia mengeluh ini perut berapa? 3 hari. Setelah itu dia tidak tahan, diperkirakan asam lambung, saudara. Diperkirakan ya, tapi saya juga nggak tahu. Dia mati, saudara. Perutnya besar. Sementara saya itu kondisinya mengerikan sekali waktu sakit itu. Tapi saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya mengalami sakit itu. Setiap hari saya harus lihat handphone, saudara. Saya berdoa supaya besok tidak hujan. Karena bagi saya hujan itu mengerikan. Saya bisa menggigil kedinginan. Anak istri saya melihat saya tidak sakit, saudara. Semua orang juga melihat kayak saya ini tidak sakit. Tapi saya setiap hari lihat handphone. Saya berdoa jangan hujan. Saya mengerti. Apa ini ya kondisi orang usia 90 yang semua otaknya udah konslet ya. Saraf-sarafnya udah konslet. Itu yang saya alami. Bayangin saudara. Dalam tempo sekitar 4 bulan 20 kilo saya itu bisa drop turun saudara. Saya mau makan banyak. Tapi terus turun. Sampai anak saya berkata, "Papa ini sebetulnya makannya banyak loh ya. Lebih banyak daripada dulu." Saya juga melihat, saya itu makannya banyak, lebih banyak yang dari yang dulu, saudara. Nah sekarang ini ngedrop terus, turun. Begitu saudara. Mengerikan sekali. Namun saya menyadari, dia mendampingi saya. Wow. Dia menolong saya melewati masa-masa yang sulit. Ini ayat Mazmur 41 ayat 4 ini yang saya pegang saudara. Walaupun saya kehausan, kelaparan, perutnya sudah melembung saudara. Tapi saya haus gak bisa. Gimana ini haus? Tapi dia ada di samping saya. Dia mendampingi saya. Dia menolong saya dan saya tidak menyangka. Saya sudah pulih. Saya sekarang kena AC mau sedikit kayak apa. Saya tidak ketakutan lagi. Pada waktu itu saya sudah mikir juga ya, masa tua saya itu berarti saya harus jendela. Harus angin yang normal, tidak boleh ber-AC. Saya sudah mikir, karena saya sudah tidak tahan saudara. Kena AC aja tidak tahan, kena angin aja tidak tahan. Saudara, mengerikan sekali waktu itu. Nah, aji saya ini meninggal. Padahal saya baru batin. Puji Tuhan, saya katakan kepada istri, dia nggak mengalami penderitaan fisik. Kalau dia mengalami penderitaan fisik, mengerikan. Saudara, dia meninggal, nanti siang dikuburkan. Kristus itu nanggung penyakit kita. Kristus itu nanggung penyakit aji kita. Aji saya. Kristus memikul kesengsaraan Kristus. Kristus menerima ganjaran untuk keselamatan. Dia menyembuhkan kita oleh bilur-bilurnya. Dia bebas sekarang. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 31-32. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kristus mengasihi kita. Saudara, kalau engkau ada di dalam kesedihan, engkau memiliki status yang kau tidak inginkan, Kristus sedang mendampingi engkau. Kristus sedang beserta dengan engkau untuk menolong engkau, untuk engkau bisa menang menghadapi berbagai macam kesulitan itu. Di dunia, Kristus membuat hidup kita sesejahtera mungkin walaupun dalam berbagai kesulitan. Di surga, Kristus menjamin hidup kekal kita. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, jika Kristus membuat aku kaya dan sejahtera secara rohani, mengapa saat ini aku tidak memiliki semua yang aku inginkan? Ya toh? Saudara tetap berontak mungkin. Kalau memang Kristus sudah menjadi miskin untuk saya, kenapa aku ini tidak memiliki semua apa yang aku inginkan? Saudara, saya katakan menjadi kaya nah, ini tidak semua tampil ya, kelihat di sini. Tapi saya akan katakan seperti ini, saudara. Ada tulisannya di atasnya lagi. Menjadi kaya dan sejahtera tidak harus memiliki semua. Perhatikan ini, saudara. Karena ada orang yang memiliki semua yang diinginkan, dia dapat semuanya. Mau punya jet pribadi dapat, mau ganti mobil setiap minggu dapat, mau ganti rumah setiap bulan dapat ya. Namun sebetulnya tidak kaya dan tidak sejahtera, saudara. Perhatikan, saudara. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, untuk menjadi kaya dan sejahtera, kita tidak harus memiliki semuanya. Di sini jelas ada orang punya apa yang diinginkannya tapi tidak bisa menikmatinya. Tapi tidak punya, itu namanya sejahtera, itu tidak punya, saudara. Tuhan menjadi miskin, saudara, supaya kita itu memiliki kesejahteraan. Walaupun tidak semua kita punya. Walaupun tidak semua kita ingini itu kita dapat, saudara. Itulah yang disebut dengan kaya sebetulnya yang kita dambakan. Kita itu bisa menikmati apa yang kita punya. Hidup kita yang kita punya itu kita bisa nikmati. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kamu mau punya seluruh dunia, tapi kamu berakhir di dalam api neraka. Kamu punya seluruh dunia, tapi kamu tidak bisa menikmati satu pun yang kamu punyai. Justru orang lain yang menikmatinya. Tuhan tidak memberi semua yang kita ingin. Namun Tuhan selalu memberi yang lebih baik yang kita
inginkan. Ini yang mesti kita yakini dan kita pahami di dalam hidup kita. Pada waktu saya mengalami sakit, saudara, saya memang tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Yang saya inginkan apa sih? Mujizat Tuhan, langsung sembuh. Langsung lambung saya ini normal. Langsung semuanya normal, saudara. Itu yang saya mau, tapi saya tidak dapat. Saya betul-betul pulih itu, saudara. Bisa sekitar sampai sekarang aja. Mungkin ini sudah hampir 2 tahun. Dan itu prosesnya panjang sekali, saudara. Untuk menurut saya ya, karena saya tidak ke dokter, analisa saya sendiri. Posisi lambung saya kembali normal. Itu butuh sampai hari ini, saudara. Saya memang tidak mendapatkan yang saya inginkan, mujizat seketika. Tapi saya yakin, saya terus tanamkan di dalam hati. Tuhan memberi yang lebih baik dari yang saya inginkan. Walaupun proses kesembuhan itu panjang, tapi Tuhan akhirnya sembuhkan saya secara sempurna, secara normal, saudara. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinkan di dalam hatimu mungkin engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi yang pasti, Tuhan tahu yang lebih baik bagimu. Dan Dia sedang memberikan itu kepadamu. Oke, aku tahu. Namun aku tidak minta banyak kok sebetulnya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara tetap ngotot begitu. Aku hanya minta satu hal yang sederhana, yang simpel aja. Namun itu tetap tidak aku punya. Katanya Tuhan membuat aku kaya. Tuhan membuat aku sejahtera. Aku padahal minta satu aja loh. Satu itu sederhana loh, tidak macam-macam. Aku tidak minta jadi seperti Bill Gates. Aku tidak minta menjadi seperti orang-orang yang lain mungkin. Aku cuma minta satu kok. Simple. Namun tetap aku tidak punya. Katanya aku dibikin kaya, sejahtera. Saudara, Paulus pernah menghadapi situasi yang sama. Paulus di situ dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, saya hanya bisa katakan kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Untuk kita menanggung yang kita inginkan, yang kita itu tidak punya. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Paulus memang tidak memiliki yang dia inginkan. Karena apa saudara? Tuhan tahu yang lebih baik bagi Paulus. Apa itu yang lebih baik bagi Paulus? Ini saudara yang lebih baik. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, mungkin Tuhan tidak memberi yang kita mau, dan kita tetap tidak mendapatkan yang kita inginkan. Mungkin tujuan Tuhan supaya kita tidak meninggikan diri. Mungkin tujuan Tuhan supaya kita ini tidak jatuh di dalam dosa.
Mungkin tujuan Tuhan supaya kita itu tidak berakhir di dalam api neraka. Makanya Tuhan tidak kasih kepadamu apa yang kamu inginkan. Karena Tuhan tahu yang lebih baik bagi Paulus. Tuhan tahu yang lebih baik bagi kamu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan tidak memberi kepada saudara apa yang saudara inginkan, itu berarti Tuhan tahu lebih baik dan Tuhan memberi lebih baik. Terlepas dari semuanya itu, mari kita belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Terlebih karena saudara kita sudah belajar hari ini, Kristus telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Engkau rela menderita, mati di atas kayu salib untuk menjadi korban tebusan bagi kami. Engkau mau merendahkan diri menjadi status dihina, dihindari orang, tidak masuk hitungan. Semuanya untuk kami. Jika selama ini kami senantiasa menggerutu, kami marah, kami tidak bisa mensyukuri apa yang Engkau telah berikan kepada kami, ampunilah kami ya Tuhan. Jika selama ini kami seperti remaja putri tadi yang merasa malu dan menolak Engkau ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami memiliki rasa bangga. Kami punya Tuhan, Tuhan yang mau merendahkan diri, mau menjadi miskin untuk kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa membalas cinta kasih-Mu yang besar itu di dalam hidup kami. Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong kami untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.